Halo ibu-ibu dastaran se-Indonesia. Hari ini pasti mikirin masak apa, ya kan? Bagi ibu-ibu yang nomor satu dipikirin itu pasti hari ini masak apa. Ada uang gak buat masak? Nah, tapi sebelum kita masuk ke hal itu yang kita pikirin tiap hari, yang paling penting tuh ya mam, banyak kan yang dipikir ibu-ibu itu tentang anak. Anak kita nanti jadi seperti apa gedenya, apakah bisa anak kita itu gedenya bisa dapat pekerjaan yang layak buat hidupnya. Nah, pagi ini saya akan bahas itu secara singkat. Mam, setiap anak walaupun tumbuh atau kita asuh dengan pola asuh yang sama, ketika kita punya lebih dari satu anak, setiap anak itu berpotensi masing-masing, mam. Jadi gak bisa kita samakan. Yang bisa kita lakukan sebagai ibu, yang pertama, gak usah yang susah-susah mam, buka jalur komunikasi dengan anak. Itu yang paling penting. Ketika kita bisa masuk ke dalam komunikasi anak, kita bisa bicara dengan bahasa mereka, kita jadi tahu apa sih sebenarnya kelebihan anak, apa sih sebenarnya kekurangan anak kita masing-masing. Dari si bungsu, si sulung, satu kuncinya ya mam, komunikasi. Setahu saya ibu-ibu tuh sekarang malas banget berkomunikasi sama anak. Kata gini, mama malas dah, mama tuh gak ngerti perkembangan zaman. Nah, mereka sibuk dengan handphone. Bagaimana cara kita orang tua menarik perhatian anak untuk kita bisa ngomong sama mereka? Kita harus tahu juga dunia mereka mam. Kalau masih kecil, kita bisa ngomongin mereka apa aja. Tapi ketika mereka udah beranjak remaja, udah banyak temen, yang mereka dengerin itu temennya mam dibanding kita. Kalau kita gak bisa jadi teman mereka gak akan dengerin omongan kita. Caranya, kita ajak mereka ngomongin tentang masa depan, tapi dengan versi mereka. Kita ajak bercanda. Kita tanya cowok idaman mereka, cewek idaman mereka tuh seperti apa. Di sekolah mereka ada gak yang ditaksir? Kita masuk dari hal itu dulu mam. Terus, kenapa kamu harus semangat ke sekolah? Kenapa kamu harus sukses muda? Itu kita mulai ajak komunikasi ya mam. Jadi yang pertama gak usah jauh-jauh, gak usah muluk-muluk mam. Yang penting dalam satu hari minimal ya mam, kita bisa berkomunikasi sama mereka 30 menit aja. Kegiatan apa mereka di sekolah, ngelakuin apa aja, gimana nilainya, apa yang bisa kita bantu sebagai orang tua. Satu, kalau kita berkomunikasi dengan mereka, jangan menghakimi mereka mam. Kita buka diri kita sadar bahwa kita juga tidak sempurna sebagai orang tua. Kita buka jalur komunikasi, anak mau ngomong apa aja sama kita dengerin aja mam. Caranya seperti itu. Pelan-pelan nanti saya ajarin lagi mami bagaimana cara mengarahkan mereka untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk menggapai cita-cita mereka. Caranya satu ya mam, pertama bisa macam-macam, buka jalur komunikasi dengan mereka. Oke mam, singkat aja tips dari saya hari ini. Oke.